Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sudah terdengar, cuma videonya belum muncul. Oh iya 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 Bu, maaf Bu. Ya, udah kelihatan atau belum? Ya, perkenalkan dari kelompok 3 tentang electromagnetic sensing element. Anggotanya yaitu Aldora Alif Ababil, NIM 02, dan saya sendiri Ferdinanda Pradana, NIM 11, dan Nur Iza Laila, NIM 20. Oke, yang pertama perubahan flux yang dihasilkan oleh gerakan. Mana ya? Sebentar Bu ya. Elemen penginderan elektromagnetik, elemen yang digunakan untuk pengukuran kecepatan linier dan sudut dan area berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday, mengukur kecepatan linier dan suatu benda yang menyatakan bahwa jika flux N yang dihubungkan oleh konduktor berubah seiring waktu. Kemudian induksi kembali ke EMF adalah belakang induksi di konduktor dengan besaran yang sama. Dengan laju perubahan flux dalam elemen elektromagnetik, perubahan flux dihasilkan oleh gerak makhluk diselidiki ini berarti bahwa EMF yang diinduksi tergantung pada kurva linear atau sudut kota gerakan. Next. Bisa next, Dava. Dasar elektromagnetic sensing elemen itu tadi sudah saya sebutkan, EMF, measurement, Hall effect sensor. Next. Baik, selanjutnya adalah Hall effect sensor. Hall effect sensor dan EMV measure itu adalah dasar dari electromagnetic sensing element. Untuk pengertian dari Hall effect sensor adalah sensor ini ditemukan pada tahun 1879 oleh Edward H. Hall. Hall effect sensor ini adalah bidang metode yang paling umum dan tegangannya berkembang antara permukaan belakang yaitu positif dan depan berupa negatif. Untuk persamaannya ada F out sama dengan 1B per QND sama dengan KH sama dengan 1B per D, di mana D adalah tebal pelat atau piringan Hall, N adalah kepadatan pembawaan, Q adalah muatan elektron, KH adalah koefisien Hall elemen penginderan tekanan, dan di sini F out tidak terhingga sama dengan B. Jadi di sebelah kiri itu adalah gambaran dari Hall effect sensor. Oke, next. Kemudian yang kedua ada EMV measurement. Di sini EMV measurement itu yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan sensor atau probe tertentu seperti EMV meter. Untuk penggunaan EMV diperoleh dengan menggunakan sensor medan E atau sensor medan H. Untuk outputannya yaitu outputan sinyalnya untuk variabel keengganan tensiometer. Untuk persamaannya di sini E sama dengan BMW sin dikalikan dengan MWT, di mana B sama dengan amplitudo dari flux variasi, kemudian
M adalah jumlah gigi baik amplitudo maupun frekuensi sebanding dengan kecepatan sudut roda. Oke, next. Kemudian contoh dari electromagnetic sensing element. Di sini menggunakan variabel keengganan taksometer untuk mengukur kecepatan sudut. Di sebelah kanan itu adalah gambaran dari roda gigi dari bahan ferromagnetik yang melekat pada dalam poros B, poros berputar. Jadi gulungan-gulungan ke magnet permanen, kemudian diperpanjang oleh sepotong tiang besi lunak yang bergerak di dekat potongan tiang, yang menyebabkan fluks yang dihubungkan oleh kumparan berubah dengan waktu. Dengan demikian, menginduksi IMV dapat dihitung kumparan. Besarnya IMV dapat dihitung dengan mempertimbangkan sirkuit magnet yang dibentuk oleh magnet permanen, celah udara dan roda. AMV konstan dengan waktu dan tergantung pada kekuatan medan magnet permanen. Untuk keengganan sirkuit akan tergantung pada lebar celah udara antara roda dan potongan tiang gigi dekat dengan potongan tiang keengganan minimum. Keengganan sirkuit akan tergantung pada lebar celah udara antara roda dan potongan tiang gigi dekat dengan potongan tiang keengganan minimum, namun akan meningkatkan sebagian gigi. Untuk gigi berikutnya akan mendekati potongan tiang. Jadi gambar di atas menunjukkan variasi siklik yang dihasilkan dalam keengganan dengan rotasi sudut theta. Next. Untuk persamaannya, di sini dari contoh di atas yaitu variabel keengganan taksometer untuk mengukur kecepatan sudut, persamaannya adalah MMV sama dengan flux dikali reluktance. Kemudian flux di sirkuit diberikan oleh theta sama dengan MMV per resistor dan total flux N yang dihubungkan oleh kumparan N putaran adalah N sama dengan N dikalikan MMV per resistance. Kemudian total flux N yang dihubungkan oleh kumparan putaran adalah N sama dengan N dikalikan N MMV per R. Sehingga N1 per R variasi yang sesuai dengan flux N dengan theta juga ditunjukkan pada G sama dengan 1 plus 2 V sama dengan 1 E kalikan delta P dikali delta rho dikalikan rho. Kemudian keengganan minimum sesuai dengan maksimum flux dan sebaliknya. Hubungan ini dapat dideteksi dengan N delta sama dengan A plus B cos M theta. Jadi dari persamaan ini diperoleh E sama dengan BW WR sin M WRT. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pressure sensing elemen-elemen vakum Gauss. Yang pertama digunakan untuk mengukur tekanan dalam ruang hampa. Yang kedua dibagi menjadi subkategori vakum tinggi dan rendah. Yang ketiga, pengukuran vakum menentukan tekanan dari 10 MPa ke 1 0 min pangkat 11 MPa. Next. Keuntungan untuk menggunakan electromagnetic sensing element. Yang pertama, posisi yang dirasakan sepenuhnya linear, bisa merasakan jarak yang jauh digunakan untuk aplikasi industri. Yang kedua,
digunakan untuk thermally sensitif. Yang ketiga, kebal gangguan listrik. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Berikutnya, apakah ada yang ditanyakan untuk teman-teman sekalian? Mau izin bertanya. Iya, Mbak Indah. Tadi kan aplikasinya untuk industri ya. Nah, itu kira-kira dalam bentuk gimana? Maksudnya bisa dijelaskan lebih rincinya. Terima kasih. Baik, Mbak Indah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Jadi, elemen penyediran ini adalah untuk digunakan untuk pengukuran kecepatan linier dan sudut dan arah. Untuk industrinya, kalau di sini saya ambil contoh, bentar-bentar, Mbak. Baik, di sini bisa digunakan untuk timing pengapian mesin pembakaran internal, takometer, dan sistem pengereman anti-lock. Seperti itu, Mbak Indah. Halo, Mbak Indah. Iya, makasih membantu. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada pertanyaan. Saya mau bertanya, itu apa namanya untuk apa mengetahui tekanan vakumnya itu berapa lama ya? Baik, Mbak, sebentar. Oke, dari kelompok 5 yang tadi yang bertanya tekanan vakum itu tadi ya. Kalau menurut saya itu tekanannya itu
234 kPa relatif penggunaan dari alat tersebut. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada pertanyaan dari untuk kelompok 3. Ini ada pertanyaan dari Mbak Clara dari kelompok 5. Apakah dari electromagnetic sensing element ini ada jenisnya? Dan dari dasar electromagnetic sensing element tadi ada 2 dasar. Mungkin bisa bantu kasih contoh terkait dari penggunaan Hall effect sensor itu sendiri. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Clara, apakah electromagnetic sensing element ada jenisnya? Kelompok kami tidak menemukan jenis dari electromagnetic sensing element, tapi kelompok kami menemukan dasarnya yaitu ada EMV measure apa tadi? EMV mes ada hal efek. Kemudian untuk contoh dari dasar electromagnetic sensing element tadi ada 2 dasar, mungkin bisa bantu kasih contoh. Untuk contoh dari penggunaan hal efek sensor elemen, untuk contohnya, uh, jadi untuk penggunaan hal efek sensor itu pada produk otomotif seperti mendeteksi posisi jok mobil, sensor sabuk pengaman, indikator minyak dan kecepatan roda untuk sistem pengereman ABS. Seperti itu Mbak Clara, apakah menjawab? Mungkin eh, teman-teman yang lain ada yang tahu jenis-jenis dari eh, elektromagnetik elektromagnetic sensing element, bisa membantu kelompok kami atau gimana Mbak Clara? Apakah sudah menjawab? Iya, sama-sama Mbak Clara. Iza, Iya, Vira. boleh tanya nggak? Iya, boleh. Ya, sebentar. Silakan Mbak Vira. Ya, saya Safira dari kelompok 4, NIM 021. Mau tanya, saya kan baca yang di... Sebentar. Oh ya, saya kan baca yang di itu ya, apa yang di Blogspot itu ya. Itu kan ada yang itu loh, keterangan di bawahnya gambar 3.0 variabel reluctance generator itu. Nah, di keterangannya itu ada yang kalimatnya itu yang ini, yang keengganan sirkuit cuit akan tergantung pada lebar celah udara antara roda dan potongan tiang gigi dengan dekat dengan potongan tiang keengganan minimum, tetapi akan meningkat sebagai gigi menjauh. Nah, itu saya tuh masih bingung sama keengganan sirkuit cuit itu maksudnya gimana? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih. Iya, Safira. Sama-sama. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa.
Baik Mbak Safira, Dava bisa dipresentasikan yang slide 6. Ya. Iya, itu Dava. Baik, yang ini ya Vira ya. Oh, iya. Iya, iya. Ini bisa dilihat dari gambar sebelah kanan. Kalau nggak kelihatan bisa di zoom ya. Di sini kan yang bawah itu kan ada Iya, yang kelihatan kok. ya ada apa namanya itu garis kayak gelombang itu yang tebal itu adalah reluktance. Jadi reluktance itu kalau Yang apa? tadi di blognya itu adalah keengganan. Oh, Jadi yang dimaksud keengganan itu yaitu reluktansenya itu. Kemudian yang kayak gelombang yang titik-titik itu adalah fluknya. Kayak gitu hmm, Vira. Jadi iya. jadi reluktansenya itu maksim oh sebentar. Baik, jadi reluktansenya itu akan eh, lebarnya itu atau celah udara itu ada di roda dan potongan tiang gigi dekat dengan potongan tiang ke tiang relaktanse itu. Iya. Kayak gitu. Apakah kurang jelas? Untuk yang tadi itu loh yang di blogspot itu ada tulisan sirkuit cuit itu apa? Oh, itu 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 tipe Safira. Oh iya. Sebenarnya sirkuit gitu aja. Oh, Maaf ya. keengganan sirkuit. Iya, ya. Iya, Makasih. tadi tipe. Iya, sama-sama. Baik, apakah teman-teman dari kelompok lain ada pertanyaan? Nanya ya? 4, Bu. 4, Sudah 4, Bu. 4. Berarti kelompok 4, 5, 6 sudah bertanya. Apakah sudah bertanya? Sudah, Sudah Bu. Bu Indah tadi. Ini dari kelompok 4. Oke. Bisa dibuka slide-nya untuk yang slide pertama. Selain Iza, kelompoknya siapa? Ini saya nggak hafal karena dari tadi yang jawab Iza terus ya. Itu yang slide nama. Sorry, tadi ada Dava ya, sama siapa? Enggak, Bu. Dava itu membantu presentasi. Oh, bukan. Aldora sama Freddy. Oh, oke. Bisa. Oh, Aldora sama Freddy. Oke, saya ingin bertanya pada Aldora dan juga Freddy. Apa perbedaan antara sensor elektromagnetik ini sama sensor induktif dan juga hal sensor, hal efek sensor?
Bu, tadi gimana, Bu? Soalnya Bedanya apa dengan yang sebelumnya, sensor induktif dan juga hal efek sensor. saya mau menjawab Baik, Bu, ya. saya akan menjawabnya. Hal efek sensor. Hal efek sensor adalah komponen jenis transducer yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Sensor efek hal ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kedekatan proximity, mendeteksi posisi, positioning, mendeteksi kecepatan speed, mendeteksi pergerakan arah direksional, dan mendeteksi arus listrik current sensing. Oke, itu yang ada di Wikipedia ya. Ini saya juga bisa buka. Kalau menurut bahasamu sendiri itu seperti apa? Mungkin kalau dari bahasa saya sendiri, sensor sensor yang menangkap informasi menjadi sinyal listrik, Bu. Mau tambahkan lagi? Konversinya seperti apa? Atau ini tadi yang jawab Aldora ya? Iya, Bu. Ya, Freddy mau menambahkan? Yang presentasi bisa dinyalakan videonya. Ini yang presentasi kelompok kita, saya yang menyalakan video. Atau sudah menyalakan tapi di saya nggak keluar. Kalau menurut saya itu kayak gimana ya? Kayak memberitahukan gelombang sinyal terhadap sensor dan memberikan hasilnya seperti itu, Bu, mungkin, Bu. Etik atau yang hal efek? Yang sebelumnya hal efek itu tadi, Bu. Yang apa? Yang induktif. Iya, Bu. Perbedaan induktif dan juga elektromagnetik apa? Bisa dijelaskan kembali, Mas Freddy ya? Kalau
Yang induksi itu berdasarkan linear dan sudut, Bu. Kalau yang induksi itu sama, tetapi laju perubahannya berbeda, Bu, dalam elemen elektromagnetik. Laju perubahan apanya yang beda? Perubahan kecepatan linear dan sudut itu tadi, Bu. Kecepatan linear dan sudut. Untuk elektromagnetik kecepatan linear dan sudut ya. Kalau untuk tadi induktif, sensor induktif, ya gimana Mas Freddy? Ya ini sudah benar kan elektromagnetik itu untuk mengukur kecepatan linear dan sudut. Nah, kalau yang induktif tadi bedanya apa? Kalau yang induksi itu kayak menangkap sensor yang memberikan informasi melalui sinyal listrik, Bu. Itu, Bu, saya mau menambahkan yang tentang induksi tadi, Bu. Ya, Bahwa menyatakan flux N yang dihubungkan melalui konduktor. Kemudian IMF diinduksikan terhadap konduktor dengan laju perubahan flux itu, Bu. Sudah, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau share untuk buku Bentley-nya dulu.
Ini maaf ya, saya stop ya Mas Dafa. Nah, apakah sudah keluar untuk share buku Bentley-nya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, di sini untuk electromagnetic sensing element itu sebenarnya hampir sama ya seperti yang tadi induktif ataupun Hall effect sensor. Nah, Hall effect sensor itu nggak usah kalian jelaskan sebenarnya di bagian elektromagnetik karena ada kelompoknya sendiri kan yang akan menjelaskan Hall effect sensor. Nah, persamaannya di bagian mananya? Di hukum Faraday-nya bahwa di situ antara magnet dan juga listrik itu dapat dibolak-balik. Cuma perbedaannya di mana? Ini saya akan menjelaskan mengenai induktif dan juga elektromagnetik karena untuk yang Hall effect itu kan akan dijelaskan oleh kelompok terakhir ya. Nah, ini sudah keluar ya buku Bentley-nya. Kalau yang tadi yang induktif itu outputannya itu adalah berupa L atau induktansi. Ini outputannya berupa L atau induktansi. Nah, yang dirubah itu lebih kepada nilai reluktansinya atau nilai R-nya. Nih, yang dirubah itu adalah nilai R-nya. Nilai R-nya di sini dengan merubah L, mu, ataupun A. Dengan cara seperti ini, mengubah displacement-nya. Sedangkan untuk elektromagnetik, nah ini kan yang elektromagnetik tadi, itu dia adalah merubah dari nilai E-nya. Merubah dari tegangan elektromagnetiknya ya, atau lambangnya E. Dengan cara bisa merubah N-nya. N ini apa? N ini kalau N kecil kalian lilitan ya, kalau N besar itu adalah flux-nya. Flux elektromagnetiknya. Nah, di sini untuk sensor elektromagnetik itu digunakan untuk mengukur kecepatan linier maupun kecepatan angular atau kecepatan sudut. Kalau yang tadi memang lebih ke displacement, sebenarnya bisa juga kalau displacement itu dia bergerak secara periodik itu bisa jadi kecepatan. Tapi kalau yang ini memang dikhususkan untuk mengukur kecepatan linier dan juga angular. Nah, contohnya pada apa? Contohnya untuk mengukur kecepatan pada roda gigi seperti ini. Nah, ini cara kerjanya. Jadi di sini ada magnet dan juga di sini ada lilitan. Nah, di sini kan ada logam kan, giginya kan terbuat dari logam. Nah, kalau didekatkan seperti ini kan, nah akan terinduksi dan akhirnya di sini juga kalau misalkan ada, kalian pernah main magnet sama besi nggak? Nah, kalau dekat seperti ini kan gaya tarik menariknya akan semakin besar. Kalau di sini kan dia akan semakin kecil. Nah, gaya magnet itu dia akan merubah dari medan elektromagnetiknya atau nilai dari elektromagnetiknya. Gitu. Nah, yang di sini tinggi, di sini rendah, tinggi, rendah, dan seterusnya, akhirnya dia berubah menjadi grafik seperti ini. Grafik osilasi seperti ini. Nah, nanti yang digunakan itu memang lebih ke N-nya, flux-nya. Kalau reluktansi itu kan yang dipunya induktif ya tadi yang berubah. Kalau di elektromagnetik itu lebih merubah ke nilai flux-nya. Oke, ini sama. Ini hanya penjelasan mengenai kecepatan angular atau kecepatan sudut. Oke, ada pertanyaan untuk sensor elektromagnetik ini? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, sedikit evaluasi dari saya. Dan ini kayaknya selalu terjadi di hampir di setiap presentasi, nggak tahu ya, mungkin nggak hanya mata kuliah saya aja. Saya tekankan kalau semua kelompok itu harus memahami materinya. Jangan hanya
berfokus yang ngerjakan, ya udahlah kamu aja. Akhirnya satu orang aja yang mengerjakan. Pasti semua kan mengerjakan juga kan. Tapi kalau misalkan bagian saya misalkan di aplikasi, ya kamu juga harus tahu untuk cara kerjanya ataupun definisinya. Jangan hanya tahu di tempatmu saja, karena ini kamu mempresentasikan kelompok, bukan mempresentasikan bidang yang kamu kerjakan sendiri, yang kamu kerjakan aja. Gitu. Jadi tadi dari beberapa kelompok akhirnya yang jawab kan hanya itu aja kan, sebenarnya ya nggak nyalakan anak itu juga sih. Anak itu kan mungkin memberi kesempatan pada yang lainnya juga, tapi yang lainnya akhirnya diam, terus ditanya googling dulu kayak gitu. Kalau di kelas offline itu juga sama, buka Google dulu. Nah itu tolong dihindari ya. Kalian kan sebelumnya ada kerja kelompok kan, itu semua kelompok saya harapkan sudah paham mengenai materi keseluruhan dari kelompoknya gitu. Dan itu tolong bahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Kalau yang tadi sebagian kan ada yang dari Google Translate terus langsung dibaca terus bingung ini apa ya maksudnya. Ya saya paham sih maksudnya, itu dia translate dari Bentley ini kan, reluktansi itu diubah oleh translatannya menjadi keengganan. Makanya kenapa saya terkadang enggak ngajar pakai bahasa Indonesia ya, karena ada beberapa kata dari teknik yang diubah menjadi bahasa Indonesia, dan itu kalian akan kurang paham karena nggak match sama lambang di simbolnya. Reluktansi misalkan R kan, terus diubah jadi bahasa Indonesianya keengganan K, nggak ada K, adanya R. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, ini mungkin hari ini sudah cukup sampai kelompok 3 dulu ya. Karena ini juga kayaknya tanggal 29 gitu ya. Aduh Bu, ini kayak minggu-minggu kecepit gitu kan. Biasanya kalau di tahun sebelumnya kan minggu-minggu kayak gini itu adalah waktu-waktu apa itu? Minggu tenang ya, minggu tenang sebelum ujian. Ujiannya itu biasanya setelah tahun baru. Minggu tenang, terus kalian liburan kebetulan sama Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau yang sekarang itu ternyata masih masuk, ya udah sabar aja ya, karena kita kan mulainya kan lebih telat untuk semester ini karena adanya pandemi itu. Oke, kalau gitu kuliahnya sampai di sini. Nah, nanti akan saya kirimkan untuk link rekamannya, mohon dipotong-potong sendiri untuk kelompoknya dan diedit-edit sendiri. Yang kalian diam lama itu mohon dipotong ya, karena di YouTube masa nonton orang diem lama banget. Jangan biarkan penonton, jangan biarkan teman-teman kalian itu menunggu terlalu lama, sama halnya seperti kalian dengerin siaran radio. Kalau dengerin siaran radio, terus tiba-tiba radionya diam aja lebih dari 3 atau 5 detik, kalian langsung pindah ke radio kan. Sama halnya seperti kayak kuliah offline ataupun online, apalagi online. Kalau kalian diam lebih dari 3 detik, ya udah ditinggal makan, udah ditinggal nyapu, udah tinggal kemana-mana. Dan juga untuk presenter itu mohon bisa menghargai yang audiensnya juga. Tolong nyalakan videonya, bukan kalian presentasi saya yang nyalain video kan. Saya di sini sebagai audiens juga gitu loh. Oke ya. Oke, kalau gitu saya tutup kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Nanti saya akan kirim link untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.